Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita menjalani kerja dan karya kita di usbu yang baru, kita akan membaca mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang melandasi seluruh perjalanan hidup kita di usbu yang baru. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kasih dan setia Tuhan ajaib dan nyata bagi hidup kami semua, menuntun kami memasuki usbu yang baru. Jadi saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kami di saat ini. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca menjadi pedoman dan panduan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami di usbu yang baru. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, ya Tuhan kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di saat ini saya ambil dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18 yang begini bunyi firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian jauh Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca di saat ini dan menjadi bahan perenungan bagi Bapak Ibu dan saya dalam menjalani hidup dan kerja dan karya kita di usbu yang baru. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita percaya dan bersyukur bahwa karena kasih dan setia Tuhan yang menuntun Bapak Ibu dan saya, sehingga kita boleh ada dan memasuki usbu yang baru. Persekutuan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita belajar untuk menjalani hidup ini berdasarkan kehendak Allah dan bukan kehendak manusia. Artinya, ketika saudara dan saya memahami hidup adalah anugerah dan pemberian Allah, maka seharusnya kehidupan yang kita jalani berdasarkan konsep Allah dan bukan konsep manusia. Ketika kita menjalani hidup ini berdasarkan konsep Allah, maka yang pasti yang akan kita lakukan adalah semua kebaikan. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan di saat ini dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18, penulis menekankan beberapa catatan penting. Yang pertama, penulis menekankan terkait dengan hikmat yang berasal dari Allah dan hikmat yang berasal dari manusia atau hikmat duniawi. Oleh karena itu, penulis juga tetap mengajak umat pada masa itu, tetapi juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita memahami hikmat dari Allah
yang mesti menjadi bagian terpenting dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jika kita menjalani hidup ini berdasarkan hikmat Allah, maka kebaikan, kemurahan, pendamai, dan segala sesuatu yang terbaik yang mesti kita lakukan adalah menurut Allah. Tetapi Yakobus juga menekankan, ketika hikmat duniawi itu, yaitu kepentingan diri, keegoisan, pemarah, dan juga salah satu sikap adalah iri hati. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika hidup berdasarkan hikmat Allah, maka ia akan tetap melakukan kebenaran dan melakukan segala sesuatu yang baik, melakukan setiap hal perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kehendak Allah. Dan jika kita hidup menurut hikmat duniawi, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih mementingkan diri. Salah satu yang ditekankan oleh penulis adalah sikap iri hati. Ayat 14 dia katakan begini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu karakter hidup hikmat duniawi adalah sikap iri hati. Artinya, iri hati seringkali tumbuh subur dalam kehidupan orang-orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kadang kita memiliki iri hati yang dalam, yang berdampak pada perbuatan-perbuatan yang jahat. Iri hati yang tumbuh subur di kalangan orang-orang Kristen, sehingga ada begitu banyak rancangan-rancangan jahat yang kita atur untuk orang lain. Misalnya, karena sikap iri hati, Bapak Ibu dan saya tidak mau melihat keberhasilan orang lain. Kita marah terhadap kesuksesan orang lain. Padahal firman Tuhan mengajak Bapak Ibu dan saya untuk menjalani hidup ini berdasarkan hikmat Allah dan bukan hikmat manusia. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan di saat ini mengajak Bapak Ibu dan saya untuk mari kita menjalani hidup ini menurut konsep Allah. Sebab orang yang memiliki hikmat Allah adalah orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang juga takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah, dia akan mematahkan segala keegoisan, sikap mementingkan diri, sikap iri hati, mesti dipadamkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup di usbu yang baru ini, firman Tuhan menekankan bagi Bapak Ibu dan saya, mari kita menjalani hidup ini ke depan dalam kerja dan karya kita berdasarkan hikmat Allah, supaya ada kasih, ada kelembutan, ada pengampunan, dan ada kedamaian, serta hidup di dalam kebenaran. Dan itulah yang Allah kehendaki, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap menjalani hidup ini berdasarkan hikmat Allah. Jauhkanlah sikap iri hati, sikap dendam dan cemburu dari hidup saudara dan saya, supaya kehidupan saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang memiliki hikmat dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dan dalam menjalani hidup di sepekan usbu yang baru, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, atas setiap kebaikan, anugerah, dan berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kasih dan setia Tuhan selalu nyata, menjaga melindungi kami semua, dalam menjalani hidup sampai pada saat ini, ketika Tuhan boleh menghantar kami memasuki usbu kerja kami yang baru. Terima kasih Tuhan
untuk sentuhan kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama di saat ini. Kami belajar untuk menjalani hidup ini menurut hikmat Allah, supaya ada kasih dan pengampunan, kedamaian. Tuhan tuntun kami, dan biarlah kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkanlah daripada kami sikap hikmat duniawi, yaitu sikap iri hati, cemburu, yang kadang datang mengacaukan persekutuan kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dalam menjalani hidup ke depan ini Bapa, kami tetap menjalani hidup ini berdasarkan hikmat Allah dan bukan hikmat manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi kehidupan semua orang yang punya kami, sanak saudara kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka di mana saja mereka berada, yang boleh mendengar dan mengikuti perenungan di saat ini. Tuhan memberkati menjamah kehidupan mereka dalam setiap pergumulan, tantangan, dan persoalan yang mereka alami. Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. Ketika mereka ada di dalam berbagai beban-beban berat, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka, dan beri kepada mereka semangat. Ketika mereka ada di dalam kondisi sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Berilah kepada mereka kesehatan dan kekuatan, supaya mereka boleh menjalani kehidupan dan beraktivitas kembali dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi semua orang yang punya kami, baik dalam kehidupan bergereja, berjemaat, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati semua mereka dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin bangsa dan negara. Dan biarlah dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, kasih dan setia Tuhan menaungi kehidupan mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami terima kasih. Kami percaya bersama Tuhan kami terus akan menjalani hidup kami di usbu kerja yang baru. Tuhan tolong kami, kuatkan kami dan mampukan kami semua, supaya kami tetap kuat dan kami terus menata hidup kami dengan baik dan menjalani hidup ini berdasarkan hikmat Allah dan bukan hikmat manusia. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi semua orang yang punya kami, yang mengasihi kami, yang membenci kami. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan nyata dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya ketika kami akan menjalani hidup dan kerja serta karya kami di usbu yang baru, bersama Tuhan kami akan melangkah, bersama Tuhan kami akan bekerja, bersama Tuhan kami akan melayani, bersama Tuhan pula kami akan menata hidup kami ke depan, sekalipun dalam pergumulan dan persoalan tantangan kehidupan yang berat, tetapi bersama Tuhan segala perkara dapat kami tanggung, karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu ya Allah. Kami mohon pengampunan dan belas pengasihan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Dengarlah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Akhirnya, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini dan di sepanjang usbu kami ke depan, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang suci dan kudus, menyertai dan memberkati kami semua orang yang mengikuti acara perenungan di saat ini, semua yang telah kami doakan, memberkati kerja dan karya kami saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita di saat ini. Saya percaya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya dalam menjalani hidup ke depan, sekalipun kita masing-masing punya pergumulan, tetapi kita percaya bahwa kita tidak pernah sendiri, sebab Allah di dalam Yesus akan menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pegangan bagi Bapak Ibu dan saya dalam menjalani hidup di hari ini dan di sepekan usbu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.